Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita mengucap puji dan syukur kepada Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Terlebih memasuki ibadah renungan bagi kita pada hari Sabtu 5 Juni 2021. Sebelum kita memasuki renungan kita, ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak Ibu saudara-saudariku, marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 176 ayatnya yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, nas renungan untuk kita renungkan pada hari ini yang terambil dari firman Tuhan, yakni dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 8. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, karakter Kristus yang anggun dan hati yang lemah lembutlah yang begitu mencolok di dalam kata-kata ini. Perhatian dan sabar. Betapa halus dan lembutnya perkataan dan perbuatannya. Betapa penuh kasih sayang dan cinta Dia terhadap mereka yang mungkin telah berdosa dan dikutuk. Inikah kasih yang melampaui segala pengetahuan? Saudara-saudariku, kasih yang lemah lembut inilah yang ditunjukkan di surga maupun di bumi. Hal itu yang memberikan semangat bagi Yohanes di Patmos di dalam nas ini. Memang pada realitanya ada sesuatu yang salah di Philadelphia pada saat itu. Tetapi dia menyinggung hal ini dengan sangat sopan dan ramah. Saudara-saudariku, gambaran ini mungkin mirip dengan ungkapan yang dikatakan oleh Paulus ketika dia berbicara tentang pintu yang dibukakan oleh Tuhan di dalam 2 Korintus 2 ayat 12. Atau tentang Tuhan membuka pintu pembicaraan di dalam Kolose 4 ayat 3. Di sini dapat kita lihat dalam satu aspek bahwa hal ini menunjukkan bahwa itu adalah sebagai pintu pelayanan dan pintu pekerjaan dan peluang. Dan di dalam aspek yang lainnya itu adalah pintu kesuksesan dan pintu berkat serta kekuatan. Itu adalah pintu pelayanan dan kesuksesan. Itu adalah pintu yang terbuka, bahkan tidak perlu untuk diketuk. Pintu yang terbuka lebar sehingga orang-orang Philadelphia bisa masuk sekaligus tanpa melewati, harus melalui segala rintangan. Bapak Ibu saudara-saudariku, Kristus ketika Dia datang kepada manusia menemukan pintu yang tertutup, namun Dia yang memiliki kunci Daud telah membukanya lebar-lebar. Dengan tangannya sendiri Dia telah membukanya, dan dengan jarinya sendiri Dia menunjuk ke sana. Kristus berkata, masuklah. Kristus memiliki 2 pintu yang terbuka. Pintu yang terbuka untuk keselamatan dan pintu yang terbuka untuk pelayanan. Saudara-saudariku, masuklah. Dia berkata untuk setiap orang yang ada di luar agar masuk dan diselamatkan. Apakah pintu yang terbuka itu Bapak Ibu saudara-saudari? Penafsiran yang paling umum mengatakan
bahwa pintu itu menandakan kesempatan besar untuk kegiatan penginjilan yang sukses. Paulus menggunakan metafora ini seperti yang dia sampaikan di dalam kitab 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu saudara-saudariku, tetapi hal-hal lain yang menunjukkan bahwa makna utama di sini adalah sesuatu yang berbeda. Yesus berbicara kepada gereja di Philadelphia bahwa dia memegang kunci Daud yang mengacu kepada dia yang mengendalikan pintu masuk ke Yerusalem baru atau surga yang baru. Pintu surga itu telah terbuka untuk kita semua. Kita yang mengimaninya harus benar-benar yakin akan masuk kita ke dalam kerajaan Allah yang kekal itu. Itu adalah rumah kita yang sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudariku, ini menggambarkan kondisi kita di dalam Kristus, status kita yang sebenarnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Filipi 3 ayat 20, kita mengetahui bahwa keluarga negaraan kita ada di dalam surga. Di dalam Kolose 3 ayat 4 dikatakan, Kristus mengatakan sebagai berikut, bahwa dia adalah hidupmu. Dia adalah hidup kita. Roh melakukan itu di dalam dan melalui kita. Seperti yang dikatakan di dalam kitab 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu saudara-saudariku, itu berarti bahwa orang yang beriman di dalam Kristus memiliki penghiburan dan jaminan yang besar. Pintu ke Yerusalem baru terbuka bagi kita, dan kuasa Tuhan sudah mengubah kita menjadi serupa atau sama dengan Yesus. Kita benar-benar telah menjadi ahli waris kehidupan kekal. Itulah yang dinyatakan oleh Yesus di dalam firman kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP 770 ayat yang ketiga. Dogo disi memenmorangi pai masahat sude tu surgoi. Dogo disi memenmorangi pai masahat sude tu surgoi. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang maha mulia, Bapa surgawi yang maha kudus, Tuhan yang melayakkan kami untuk hadir di tahta-Mu dan di hadapan-Mu. Tuhan yang melayakkan kami untuk mengangkat, membangun segala pujian kehormatan bagi nama-Mu. Tuhan yang melayakkan kami oleh anugerah dan oleh segala berkat yang berlimpah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan firman kemuliaan bagi kami, yang mengingatkan kami akan pintu yang Engkau buka di dalam hidup kami, untuk tempat kami melalui dan memasuki kehidupan yang baru di dalam surga yang baru yang Kau dirikan bagi kami, tempat bagi kami untuk tinggal dan melakukan segala kemuliaan serta kegiatan-kegiatan keagungan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Layakkanlah kami Bapa untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang Engkau pilih dan Engkau tentukan untuk memasuki pintu kerajaan-Mu itu, agar kami memperoleh kehidupan yang penuh dengan sukacita kekal yang Engkau persiapkan bagi kami melalui iman kepercayaan kami yang kami letakkan, yang kami sandarkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang sebagai jalan satu-satunya bagi kami untuk dapat mengenal Engkau dan tinggal bersama-sama dengan Engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapa surgawi, berkatilah aktivitas kami, berkatilah rencana kami, berkatilah hari-hari kami, jauhkan kami dari segala dosa
Lingkupi kami dengan segala kuasa kemuliaan Tuhan, untuk melindungi kami dari segala bencana-bencana dunia ini, agar kami dapat melakukan dan mengerjakan segala pekerjaan kami demi kemuliaan nama Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Ampunkan kami ya Allah Maha Pengasih dari segala dosa dan dari segala dosa dan kesalahan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.